Aku ingin menawarkan sebuah perjanjian sama kamu. Dan ini akan menguntungkan kita berdua. Ujar Saga dengan wajah serius. Dia menatap gadis yang tengah makan dengan lahap itu. Apa Om? Kita akan nikah kontrak selama 2 tahun, dan kamu jangan khawatir. Selama 2 tahun aku tidak akan menyentuh kamu, tapi kamu akan mendapatkan nafkah dariku setiap bulannya. Hah, nikah kontrak? Hampir saja Aluna tersedak makanan, saat mendengar ucapan Saga yang di luar nalar. Mulut gadis itu sampai menganga saking kagetnya. Iya, jangan khawatir. Kamu tidak akan dirugikan di sini, aku akan mencukupi semua kebutuhan kamu asal kamu menurut. Tambah Saga. Pria itu tersenyum sinis, sembari menyesap kopinya yang mulai dingin. Dia tahu, gadis muda seperti Aluna tidak akan bisa menolak uang. Apa saja pasti akan dilakukan olehnya, demi mendapatkan hidup yang enak. Om masih waras bukan? Geram Aluna. Dia menatap Saga tak kalah garangnya. Apa maksudnya Om? Jika tidak mau menikah ya sudah bilang saja tidak mau. Kenapa pakai wacana nikah kontrak seperti itu? Apa Om kira aku ini sugar baby Om, yang akan tergiur oleh kekayaan Om? Saga terpana. Gadis ini benar-benar di luar kendalinya. Tadinya dia pikir akan mudah bisa meluluhkan hati Aluna, ternyata dia yang kalah mental. Andai kamu tahu bisa semudah itu menolak keinginan orang tua. Apalagi mama yang ingin melihat aku menikah lagi, apa bisa aku mengecewakan satu-satu orang tua yang aku punya? Saga melemah. Dia mulai menggunakan cara kedua, yakni pura-pura sedih dan kecewa agar Aluna mau menuruti keinginan. Aku tetap tidak setuju Om, aku juga sebenarnya terpaksa harus bertemu dengan Om, karena aku nggak mau mengecewakan Mama. Tapi, jika kita berbohong itu akan lebih membuatnya kecewa. Aluna menggelengkan kepalanya. Please, tolong kamu setujui. Kamu nggak akan rugi apa-apa. Sebenarnya aku sudah punya kekasih, tapi dia belum siap untuk menikah dengan aku. Karena itu aku mau menikah kontrak dengan kamu selama 2 tahun, karena saat itu dia siap menikah dengan aku. Ujar Saga tanpa beban sama sekali. Aluna tertawa miris. Memang dia tidak mencintai Saga, tapi kenapa sakit juga ya saat tahu hanya dijadikan istri pengganti saja. Apakah dia tidak berhak bahagia dan menentukan sendiri jalan hidupnya? Aku tidak mau. Tegas Aluna. Dia tak akan bisa tergoyahkan, walau Saga harus mengeluarkan rayuan mautnya, dia tak akan luluh. Aluna berdiri, dan dia mengeluarkan 1 lembar uang 10.000 dan dia letakkan di meja. Ini buat bayar makanan yang sudah masuk ke dalam perutku, untuk kekurangannya akan aku cicil nanti, maaf permisi. Aluna bergegas meninggalkan Saga yang shock dengan segala penolakan Aluna. Mata pria itu terpaku pada selembar uang to yang baru saja ditinggalkan gadis ingusan itu. Sial, ternyata dia sangat sulit untuk ditaklukkan. Apa yang harus aku lakukan jika begini? Saga terus mengumpat dalam hati. Assalamualaikum Ma. Aluna mengucap salam begitu dia sampai di rumah. Saat itu sudah hampir petang, untung saja masih ada angkutan umum yang lewat. Jika tidak sudah pasti dia akan naik taksi dan tentu saja tarifnya bisa mahal. Gara-gara pria tua itu, hariku jadi kacau. Geram Aluna dalam hati. Waalaikumsalam, baru pulang nak. Lani yang tengah berada di dapur menyahut. Dan Aluna segera saja menemui sang mama. Iya Ma, masak apa Ma? Tanya Aluna, walau dia sudah bisa melihat apa yang tengah dimasak oleh sang mama. Tumis kangkung dan ayam goreng. Gadis itu merasa menyesal dan bersalah karena sudah makan saat bersama Saga tadi. Tumis sama ayam goreng, abis mama bingung mau masak apa. Kamu belum makan, kan? Tanya Lani sembari mematikan kompor. Dia menoleh pada sang putri yang terlihat gugup. Belum Ma. Syukurlah, siapa tahu kamu sudah makan sama Saga.
Mandi dulu sana, setelah itu cerita sama mama. Gimana pertemuan kalian tadi? Titah Lani. Iya ma, kata Aluna tanpa membantah. Dia segera masuk kamar sembari berpikir bagaimana caranya berbicara pada sang mama. Jujur dia bingung harus mengatakan apa pada sang mama tentang pertemuan dengan Saga. Sampai di kamar gadis itu segera mengambilnya handuk dan baju ganti, kemudian kembali keluar kamar. Karena kamar mandi ada di belakang rumah. Di sini yang lain Saga juga baru saja pulang ke rumah sang mama. Wajahnya tampak lemas dan tidak bersemangat. Bahkan dia sampai tidak tahu ada sang mama dan adiknya ada di ruang keluarga. Lesu amat bang, bagaimana kencannya? Sukses, kan? Goda sang adik. Dinara dan Ranti tengah berbinar sembari sesekali terkikik geli, entah apa yang mereka bahas. Sukses apaan? Mama ini kasih jodoh bocah masih ingusan. Capek aku bicara sama dia. Keluh Saga. Dia menyandarkan punggungnya di tangga. Halah kamu itu yang kurang bersyukur. Justru lebih baik daripada punya pasangan yang sebaya. Tahunya hanya belanja dan menghabiskan uang laki-laki saja. Bukannya mendapatkan simpati, Saga malah dapat omelan dari sang mama. Kenapa aku yang disalahkan sih ma? Aku ini putra mama loh. Belum saja jadi calon menantu mama sudah pro sama dia. Omel Saga. Pria itu segera saja meninggalkan sang mama dan adik yang justru menertawakan dirinya. Saga bertambah kesal. Sudahlah dia pusing gara-gara Aluna, sampai rumah bertambah stres gara-gara mama dan adiknya. Baru saja sampai di kamar, ponselnya berdering dan ternyata Flo yang memanggil. Sebenarnya pria itu malas meladeni kekasihnya itu, tapi jika tidak ditanggapi Flo akan semakin bertingkah. Halo, ketus Saga. Pria itu melepaskan dasi yang masih melilit di lehernya, kemudahan melemparkan ke sembarang arah. Hari ini moodnya benar-benar buruk. Gimana yang, apa kamu sudah bisa meyakinkan calon istri kamu? Aku capek Flo, baru saja pulang kerja. Jangan buat aku tambah kesal. Sergah Saga. Sayang, aku hanya bertanya. Kenapa kamu marah? Apa kamu nggak cinta lagi sama aku? Flo terdengar agak marah. Cukup, jangan lagi bicara soal cinta. Jika kamu cinta sama aku pasti kamu mau menikah dengan aku. Tidak butuh alasan apapun itu. Bentak Saga penuh emosi. Kesal sekarang karena dia selalu saja didikte oleh wanita-wanita itu. Sayang, jangan marah. Aku hanya bertanya, kalau nggak mau jawab ya sudah. Apa kamu mau kita putus? Selalu itu yang dijadikan ancaman Florencia. Sepertinya dia merasa sudah menjadi orang paling penting di dalam hidup Saga. Terserah kamu Flo, mau putus silakan. Aku sudah capek sama kamu. Putus Saga dan dia segera menutup telepon sepihak. Tak peduli apakah Flo akan kalang kabut atau justru senang, yang paling penting saat ini dia ingin mendinginkan otaknya yang sudah mengepul sejak tadi. Rasanya dia butuh mengguyur kepalanya dengan air dingin, agar bisa menyejukkannya hati dan otaknya yang tengah terbakar amarah. Pria itu segera menuju ke kamar mandi, dan mulai mengguyur seluruh tubuhnya tanpa melepaskan pakaian sama sekali. Hatinya sudah terlanjur kesal dan kecewa pada kekasihnya. Apa-apa selalu saja mengancam putus. Dan kali ini Saga tidak akan pernah terkecoh dan memohon lagi, biar saja jika ini yang diinginkan Flo. Lagi pula sekian lama bersama, Saga bahkan tidak bisa mengerti apa wanita itu mencintainya atau hanya ingin hartanya saja. Mengapa selama ini Saga tidak pernah merasa bahagia dan nyaman saat bersama Florencia? Ark. Saga mereka rambutnya dengan emosi. Mungkin lebih baik dia akan menuruti keinginan sang mama untuk segera menikah. Masa bodoh dengan cinta dan wanita. Mereka sama saja, Florencia yang dewasa dan cantik saja hanya membuat aku sakit kepala karena ulahnya, bagaimana dengan bocah itu? Aku rasa dalam waktu 1 tahun aku akan bertransformasi menjadi pria tua yang mengenaskan.
Saga terus saja berandai-andai dalam hatinya. Setelah selesai mandi dia segera melepaskan pakaiannya, dan bergantung memakai kimono kamar mandi. Ada sedikit rasa lega saat dia sudah mengguyur kepalanya yang sedari tadi berasap. Ah iya, aku tadi mengantongi uang 10.000 bocah itu, pasti basah karena air. Batin Saga, tapi sedetik kemudian dia mencoba untuk tidak peduli. Dan segera keluar dari kamar mandi. Sementara itu di sisi yang lain, Aluna baru saja selesai makan malam bersama sang mama. Setelah membantu Lani membereskan meja makan, Aluna segera menyusul sang mama yang tengah duduk di ruang keluarga. Wanita itu sedang menonton acara televisi. Sudah selesai nah? Tanya sang mama, begitu Aluna menghempaskan bokongnya di sebelahnya. Sudah ma, apa tidak capek ma? Kenapa nggak istirahat saja di kamar? Ada yang ingin mama tanyakan sama kamu. Ada apa? Dengan hati penasaran, Aluna menoleh pada sang mama. Bagaimana pertemuan tadi, apa kalian merasa cocok? Tanya Lani. Hah, cocok bagaimana ma? Dia ternyata pria yang menyebalkan, sudah tua, arogan dan ngeselin ma. Aluna sontak saja mengadu pada sang mama. Sembari mulutnya mengerucut karena kesal. Hus, jangan bilang begitu. Nanti kena tulah lo, bisa jadi kamu akan jatuh cinta pada Saga. Goda Lani. Dalam hati dia juga merasa geli, entah jika Saga benar akan jadi menantunya akan dia panggil apa, sedangkan dia dan Saga hanya beda beberapa tahun saja. Lani dulu memang menikah muda, begitu lulus SMA, dia langsung saja menikah dengan kekasihnya yang tak lain papa dari Aluna. Tapi rupanya suaminya tidak benar-benar mencintai dia. Saat Lani hamil 1 bulan, pria yang bergelar suami dan calon ayah itu pergi meninggalkan dua tanpa pamit dan tanpa pesan. Sejak saat itu Lani harus hidup dalam penderitaan yang panjang dan tak bertepi, karena harus membesarkan putrinya seorang diri, belum lagi ocehan para tetangga yang seakan mengejeknya. Lani akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan dan menemukan tempat untuk bekerja, dan hingga sekarang dia bisa membesarkan Aluna tanpa sentuhan cinta seorang papa sama sekali. Isma, nggak akan bisa terjadi. Dia lebih tua dari aku ma, balam kami seperti om dan keponakan saja saat jalan. Rengek Aluna. Hei, jangan berlebih. Saga tidak setua itu sayang, dia masih 30 tahun. Lani terkekeh geli melihat sang putri yang terus saja mengomel. Tetap saja ma, aku saja masih 17 tahun ma, perbedaan kami 12 tahun. Apa nggak ada kandidat yang lain ma? Lirih Aluna. Lagi pula dia juga sepertinya tidak tertarik sama sekali dengan aku. Oh ya, apa yang kamu lakukan? Apa kamu nakal? Canda Lani. Tidak ma, dia masih punya kekasih ma. Karena itu tidak bisa tertarik sama aku. Jujur Aluna. Tapi dia tidak berterus terang soal Saga yang hanya ingin nikah kontrak saja dengan dia. Gadis itu tidak mau. Sang mama marah karena pria itu sudah merendahkan harga diri putrinya. Benarkah? Iya ma, kata Aluna. Jika seperti itu, ya sudah. Mama tidak akan memaksa lagi, kamu fokus saja dengan sekolah kamu sayang. Jangan memikirkan perjodohan ini lagi. Putus Lani akhirnya. Yes. Dalam hati Aluna merasa bahagia, karena dia tidak lagi ditekan harus menikah. Gadis itu belum siap jika harus menikah di usianya yang masih belasan tahun. Masih banyak angan-angan yang belum sempat dia raih dan dia wujudkan. Aluna ingin membahagiakan sang mama jika dia suatu saat sudah bisa menemukan pekerjaan yang layak. Makasih ma. Dengan sukacita, Aluna memeluk tubuh Lani dan wanita itu membelai punggung putrinya dengan lembut. Iya sayang, mama hanya ingin kamu bahagia sayang. Akan mama lakukan apa saja demi kebahagiaan anak mama. Satu kecupan hangat dilabuhkan Lani pada pucuk kepala sang putri. Abang, abang. Suara teriakan di luar membangunkan Saga dari tidurnya yang lelap.
Hampir semalaman dia tidak bisa memejamkan matanya gara-gara teror telepon Flo. Akhirnya wanita itu kena batunya, dia pikir Saga akan seperti dulu, memohon dan bertekuk lutut agar Flo tidak memutuskan dirinya. Oh, setelah dipikir, sebenarnya wanita itu yang bergantung padanya, bukan dia yang bergantung pada Flo. Jadi buat apa dia takut pada gertakan wanita itu? Biar saja sekalian tidak ada hubungan, capek hati dan badan rasanya punya kekasih egois seperti Flo. Ada apa? Sahut Saga dengan kesal. Dengan posisi masih tertelungkup di atas kasur empuknya. Dia belum ada niat untuk bangun, karena masih terlalu pagi. Bangun, ada yang mencari abang, cepat buka pintunya. Teriak Dinara tak sabar. Bahkan gadis itu terdengar menggedor pintu dengan tak sabar. Buka saja, aku tidak menguncinya. Saga berteriak dengan nada marah. Baru saja bisa memejamkan mata, sudah ada saja yang mengganggu tidurnya. Klek. Terdengar suara langkah kaki memasuki kamar dengan tergesa, dan tak lama Saga bisa merasakan ada yang menarik selimutnya hingga turun ke bawah. Saga tersentak kaget. Tak habis pikir dengan pengacau yang baru saja masuk itu. Ada apa sih Din? Aku masih ngantuk. Saga bangun dengan frustasi. Ada apa sepagi ini sudah membuat dia naik darah? Akan aku potong uang saku kamu. Ancamnya sambil duduk di tepi ranjang. Dengan wajah bantal dia menatap kesal pada adiknya. Matanya yang masih berat untuk terbuka, dia paksa untuk terbuka. Ih, ada yang nyari abang, ayo cepat bangun. Sebelum dia menghancurkan rumah ini. Sergah gadis yang masih memakai pijamannya itu. Raut wajah Dinara sungguh tak enak dipandang mata. Siapa? Gusar Saga. Baru kali ini di seumur hidupnya, ada tamu tak punya etika. Bahkan ayam saja belum bangun, untuk mencarinya makan. Dasar tamu kurang ajar. Namanya Florencia kalau nggak salah. Dia kekasih abang, sungguh nggak sopan sama sekali. Mama saja malas menemui dia. Cecar sang adik dengan wajah sinis. Dia dan Ranti sungguh sangat geram, baru kali ini berjumpa dengan wanita bernama Florencia, yang adalah kekasih Saga. Apa Florencia?